M4 kali ini, apalagi dengan yang tadi udah sempat dimention oleh profesor kita bahwa banyak banget hero-hero yang bisa dimaksimalkan untuk menjadi gameplay dari Blacklist. Dan kita udah menuju ke arah fase ban and pick ya untuk match keempat kita pada hari ini. Betul sekali Bung Gio, dan kali ini langsung ada Benedetta serta Valentina yang di-ban. Benedetta jelas untuk mengunci bagaimana Edward dengan hero dash dan hero movement yang luar biasa sekali untuk Benedetta itu sendiri. Sempat menjadi favorite pick juga untuk di EXP lane. Beserta dengan Glue yang kali ini juga dibuang oleh teman-teman dari Blacklist International karena mereka tahu sekali power pick off dari Glue ini begitu tinggi. Apalagi mereka juga baru menyaksikan Incendious Supremacy ini sempat membawakan Glue di area roamer dan bermain pick off dengan metode Glue melawan Estes. Di mana Estes itu sendiri kan hero favorite dari Blacklist International dan mereka seperti tidak mau terbawa gameplay tersebut. Oke, dan carry juga ditutup. Melihat carry ini cukup populer ya di hari-hari kemarin, bahkan di first pick ya. Dan 100% ban lah, jadi bisa dibilang hampir semua game itu kalau nggak ada carry berarti dia muncul di ban. Betul, dan jadi langganan banget. Dan yang tadi udah sempat kita mention juga bahwa Valentina yang bakal coba untuk diperebutkan ternyata lebih dipilih untuk di ban aja. Menyusul dengan ada One yang nggak boleh bermain bersama dengan Faramis. Oke, tapi ini membuka Fanny, ini yang menarik. Blacklist International untuk bertemu dengan beberapa tim, mereka sangat respect ya, identik sekali dengan Ben Fanny. Namun ketika bertemu dengan Burn Flash, mereka seolah-olah ingin memberikan Fanny-nya kepada Seon tentunya. Karena di sini biasanya kan yang main Cuma. Sekarang yang main Seon, jadi mungkin agak sedikit berbeda ketika melihat gameplay yang dimana Burn Flash sebelumnya juga sangat identik sekali dengan hero-hero identitas fighter atau tank juggler. Oke, dan berkaca juga dari match sebelumnya ya, pertemuan dari Burn X Flash berhadapan dengan Incendious Supremacy. Mereka juga menggunakan metode healer, yaitu Estes. Dan akankah ada menjadi kontes Estes untuk saat ini? Tapi first pick sudah diamankan menuju ke arah seorang Joy. Oke, Joy, hero yang memiliki movement yang luar biasa dengan dash-nya. Lalu setiap adanya dash sama dengan shield absorb gratis dari Joy itu sendiri. Dan ini adalah sebuah jawaban dengan Kaja dan juga Yves yang langsung diamankan oleh Blacklist International. Tentunya dengan efek suppress satu-satunya yang bisa menghentikan bagaimana Joy dengan dash-nya. Karena beberapa kali mungkin ada yang lupa bahwa Joy ini dengan dash-nya dia memiliki efek immune selama 1 detik. Dan itu 5 kali, jadi sekitar 5 detik dia akan immune. Namun tidak ada kata immune untuk efek suppress dari Kaja. Sehingga Kaja di sini harus dipenuhi dengan damage. Dan kalau bisa dipenuhi dengan follow up agar nantinya Joy bisa langsung di instant kill. Kalau nantinya Joy-nya ternyata berada di area EXP lane, sangat berbahaya kalau tidak langsung di all in karena biasanya dia bakal bawa vengeance spell. Ya, itu memang menjadi salah satu target operasi yang optimal ya. Dan di sini juga kita bisa melihat ada flex pick Kajanya. Bisa ditaruh di arah jungler, bisa ditaruh roamer. Apakah Wise yang akan menggunakan atau sama Venus yang menggunakan? Kalau berkaca dari match sebelumnya, biasanya dipakai sama Venus. Dan ini juga mungkin salah satu deny pick untuk Yves-nya sendiri. Agar tidak tercounter seperti apa yang Bung Kabe bilang ya, dari efek-efek suppress yang tidak bisa dihindari oleh immune ataupun apapun itu. Tapi sekarang menuju ke arah Akai dan Xavier. First of all, kita udah melihat ada 2 hero yang sebenarnya bisa terkunci oleh Kaja. Yang pertama adalah Joy, yang kedua adalah Akai. Namun seperti yang kita ketahui, Akai dengan heavy spin-nya itu berada dalam posisi yang terkadang dia itu malah memberikan efek sisi terlebih dahulu ketimbang nantinya Kajanya bakal ngelok dengan ultimate Divine Judgment. Ada satu solusi, aku lupa di turnamen apa, yang mungkin bisa dibilang turnamen yang tier 2 atau tier 3, tier B atau tier C aku lupa. Pokoknya dia pakai Kajanya, itu pas ketemu sama Akai, Kajanya bawa Purify. Jadi sehingga nanti pas kena heavy spin dia pencet Purify dan dia nge-cancel heavy spin tersebut dengan Divine Judgment. Apakah metode tersebut akan dibawakan oleh Elmai Venus? Karena bisa dibilang itu adalah sebuah solusi terhadap Kaja dengan efek suppress. Dan kalau kita bandingkan Flicker dengan Purify, memang untuk secara efektivitas Flicker lebih masuk kepada Kaja. Tapi cooldown untuk Purify itu sendiri kan lumayan cepat. Sehingga itu bisa menjadi sebuah jawaban kalau nantinya ternyata Akainya lah yang malah menjadi malapetaka juga bagi Blacklist International. Namun dengan bisa bilang pick cloud di sini, ini adalah sebuah skema permainan yang menutup untuk gold lane. Sehingga hero-hero seperti Beatrix, mungkin bahkan seperti Brody atau bahkan seperti Clean nantinya juga bisa saja langsung di banning phase oleh teman-teman dari Blacklist International agar OHEP lebih nyaman bermain di gold lane tanpa harus kalah match up dari hero 1v1-nya. Nih, kalau kita saksikan juga mulai menipiskan hero-hero gold lane. Karena memang dari sisi Burn Express juga belum ada gold laner di sana, belum ada hero marksman yang bakal mengisi. Tapi berkaca dari game sebelumnya yang kita saksikan ya,
ada Herrit yang mungkin saja dua kali muncul untuk di arah gold. Herrit gold lane, dan itu juga merupakan sebuah jawaban atas beberapa hero yang minim untuk dari segi range-nya. Kari kan sebelumnya yang sempat kita lihat melawan Herrit itu minim banget range-nya, jadi sangat mudah untuk di poking damage-nya. Tapi kalau misalkan nanti jawaban dari Hesa adalah, jawaban dari Fury adalah nantinya akan menuju kepada Leslie, ini akan berbeda. Leslie jaraknya begitu jauh, jadi mungkin Cloud-nya juga agak sedikit PR untuk langsung menyentuh kepada sosok gold laner yang memiliki true damage yang luar biasa besar. Ya, tapi melihat cooldown yang sudah diturunkan juga pelan-pelan untuk Leslie. Jadi makanya sekarang kita agak jarang untuk melihat Leslie. Tapi udah dipersempit lagi Iritel yang sudah di-ban oleh teman-teman dari Blacklist International. Berarti menuju ke arah last ban yang akan dilakukan oleh Burns X Flash. Belum terlihat adanya hero untuk Edward ataupun dari Wise sih. Based on kita lihat dari kajanya kita asumsikan itu digunakan oleh Oh My Venus. Bakal dipersempit lagi. Masih ada banyak hero yang masih bisa digunakan seperti Terisla salah satu contohnya. Karena kita kemarin sempat melihat bagaimana kehadiran dari Terisla yang begitu luar biasa, powerful clearing wave minion dia cepat. Untuk team fight dia pun sangat luar biasa. Penalty zone pakai flicker sekarang udah bisa digunakan. Jadi juga menjadi sebuah jawaban dan bisa menjadi sebuah gameplay yang cukup mengagetkan untuk beberapa pemain. Atau bahkan yang tadi baru sempat dimunculkan juga, Grok EXP lane. Yang dimana kita tahu sendiri ketika dengan menggunakan emblem Weapon Master, setiap item yang memiliki attack atau physical attack akan bertambah 15% dan itu sangat bagus sekali untuk Grok terutama. Karena dengan Power of Nature-nya dia memiliki damage yang begitu tinggi dan juga pasifnya jangan lupa armornya. Namun Yuzong kali ini yang menjadi jawaban. Ketika kita sudah melihat bagaimana hadirnya Savior di lini belakang, sehingga ini mungkin bisa saja menjadi sebuah jawaban dari backlanernya teman-teman Burn Flash. Range-nya jauh, dia punya global presence juga, dia dari base aja bisa nembak sampai ke base musuh ya kan. Jadi mungkin ini bakal dikejar oleh pergerakan dari Yuzong pastinya. Tapi kita akan lihat dua pick yang akan dilakukan oleh Burn X Flash. Berarti butuh satu sosok gold laner. Dan kita asumsikan ini mungkin Akainya bisa ditaruh di jungler. Untuk objektif lane-nya untuk Joy. Dan mau nggak mau mereka juga harus memperhatikan roamernya. Yang dimana Grok masih terbuka, Franco masih terbuka, masih banyak banget hero yang bisa dimainkan. Matilda untuk cover juga sangat efektif. Dan Brody yang sempat kita mention tadi. Bahwa ini ngomongin range nih di gold lane. Karena tadi sempat kita ada 3 hero, kalau salah Leslie, Clean, dan juga Brody. Yang sempat menjadi opsi setelah kita melihat Irital dan juga Beatrix. Dimana untuk ketiga hero ini range-nya lumayan bisa menjawab daripada Cloud-nya. Dan Cloud-nya juga butuh banget Golden Staff untuk nanti bisa solo kill kepada Brody. Itu pun kalau Brody-nya nggak bikin kayak let's say brute force di early game. Atau item-item defense lainnya nanti di early game. Penasaran ya? Penasaran inilah. Satu hero terakhir nih. Karena full of surprise juga ya. Kita bisa bilang Blacklist punya berbagai macam unique pick heroes. Yang langsung saja kita lihat last pick untuk setelah jungler. Melihat Aka yang akan jadi jungle, kemungkinan besar Guinevere karena dia juga punya efek immune terhadap nanti retribution. Tapi ternyata Kaja jungler yang akan dijawab oleh Oh My Venus di sini dengan Angelanya di last pick. Ini menarik sekali untuk kita simak ya, dan item wajib Dominant Ice bakal ada di tangan anak-anak dari Burn X Flash karena ada Angela di sana, ada Yuzong juga. Dan kita bakal menunggu siapa yang bikin duluan Dominant Ice. Betul banget. Kita akan melihat combo slow juga ya antara Angela, terus ada Yves-nya juga pastinya. Dan kita sudah bisa lihat ini dia para pendukung dari Burn X Flash dan juga Blacklist International. Dan kita langsung saja menyaksikan game kita yang keempat di hari ini. Babak grup hari ketiga pastinya. Main tabrak akan menjadi kunci bagi Blacklist dengan adanya Yuzong, adanya Kaja dan juga permainan pick off. Jadi bakal menarik banget. Dan untuk Choi, untuk Xavier, Brody, mereka harus berhati-hati. Walaupun ada Matilda di sana, dia bakal bisa menjemput ataupun menjadi inisiasi. Tapi ini dia line of down langsung saja akan menjadi saksi siapakah yang akan menabung poin untuk di grupnya. Dan kita langsung melihat dari pertemuan antara Haji dan D7 di sana. Sneaky Piki mencoba untuk memberikan adanya sedikit cicilan terlebih dahulu. Dan kita lihat juga Wise dengan kajanya sudah dibantu oleh pergerakan dari OHEP juga. Ring of Order mencoba untuk langsung saja clear secepat-cepatnya. Dan ini ya Oh My Venus dengan Angelanya kita tahu Oh My Venus
powerful banget dengan hero-hero support healer. Ya, ditambah dengan kita tahu sendiri power dari Matilda yang sangat efektif ketika dia melakukan sebuah mirror terhadap sosok jungler, apalagi dengan movement yang Matilda miliki. Kita tahu sendiri bahwa Matilda memiliki satu skill, Guided Wing, yang bisa membawa temannya untuk escape atau bahkan untuk maju, sehingga hal tersebutlah yang ingin dimanfaatkan oleh Oh My Venus biar di Seven-nya nggak rotasi. Oke, di Seven-nya agak sedikit terhambat juga ya. Apalagi adu dari area Little Wonder berhasil untuk diamankan oleh Wise. Dan ini dia sebuah pergerakan yang cukup menyebabkan Seacat flicker ke depan. Mencoba untuk ada puppet on the string, tapi terlalu jauh dan dijemput oleh Guiding Wind ke arah belakang. Buat yang penasaran mungkin itu hanya untuk mendapatkan wave minion. Oke. Memang agak sedikit mengejutkan ya. Agak merenyang nyawa juga. Bahaya banget pergerakannya. Walaupun akhirnya dia bisa mendapatkan ke arah minion barusan yang bisa dikantongin oleh mereka. Tapi lihat udah mulai ada Seacat yang bakal coba untuk dijemput aja karena ada Guiding Wind dari D7. Flicker mungkin tidak apa-apa ya dikeluarin. Masih ada Guiding Wind juga yang pastinya bisa menjemput. Ya ibaratnya ada flicker gratis lah yang dibawakan oleh Matilda di sana. Tapi pergerakannya pun agak terhambat di arah tengah. Meanwhile, Turtle sesaat lagi juga akan muncul di arah bottom lane. Fury masih sneaky picky di area rumputan. Oheb pun dengan range yang gak terlalu jauh masih harus bermain di dalam outer turret ya. Dan ini dia Turtle spawn by UBS Gold yang sudah muncul juga. Meanwhile di top lane udah ada satu buah pergerakan tapi belum ada poin kill yang tercipta. Dan Turtle pun bakal coba langsung saja di setup. Dan bahkan kali ini ada Black Dragon Form disambut lagi dengan adanya Heartguard. Edward di sana mendapatkan first blood presented by Infinix. Dan Turtle-nya tidak akan bisa lagi dikontes karena I'm Your ATM dipaksa untuk mundur terlebih dahulu. Wow, itu benar-benar sergapan yang bagus dan luar biasa banget ya. Membiarkan Wise dengan bijaknya ngambil ke arah Turtle, fokus ke arah Turtle-nya. Sedangkan Edward bersama dengan Oh My Venus di sini benar-benar combo yang mematikan banget untuk teman-teman dari Burn Egg Flash. Dan akhirnya yang membuat mereka mendapatkan satu point kill dan juga mendapatkan satu Turtle. Ya, ini poin Turtle yang sangat bagus sekali untuk Blacklist International karena mereka juga mendapatkan sebuah purple buff yang bisa diambil oleh Wise dikarenakan Seonnya tadi tumbang di area jungle atas dan ini akan membuat gap atau perbedaan level dari Wise makin lebih jauh lagi sehingga poin retribution yang nanti bakal dia miliki juga bakal lebih tinggi ketimbang Seon yang masih berada di level yang kelima. Ada perbedaan 2 level sepertinya sesaat lagi. Yap, ini agak sedikit terhambat ya pasti pergerakannya, tapi kita bakal intip dulu dari emblemnya nih. Emblemnya lebih ke Regen Hybrid seperti biasa untuk Oh My Venus juga. Cooldown Retribution untuk para jungler dan untuk saat ini Seon kayaknya bakal ada sedikit ganking dan Heavy Spin. Heavy Spin menuju ke arah seorang Oh My Venus. Dari Kling Eagle pun memastikan kematian dari Oh My Venus untuk saat ini. Tapi Seacat langsung saja ada flicker tapi Blazing Duet berhasil untuk mendapatkan satu poin eliminasi tambahannya. Seacat berhasil dihilangkan. Tapi I'm Your ATM, Active Bigs-nya sekarang mencoba untuk mengacak-ngacak setup yang dilakukan oleh Blacklist International. Tapi nampaknya nggak bisa melakukan hal lebih lagi. Mereka memilih untuk mundur satu sama lain tapi masih ingin lebih. Edward dengan adanya Heartguard kali ini Oh My Venus di dalam tubuh dari seekor naga mencoba langsung saja mengambil backline yang mengejar ke arah seorang Seon. Seon masih ada headbutt juga dan satu buah pergerakan heavy spin-nya berhasil untuk ditumbangkan. Dan sekali ini ada Downing Light pula yang membuat dari Edward tercicil tapi nampaknya ini masih belum menjadi poin eliminasi untuk Burn Egg Flash. Diawali tadi sebenarnya dari Oheb yang berhasil mendapatkan satu poin kill tapi kedatangan dari Edward memperpanjang lagi dari segi team fight-nya. Bahkan di bagian bawah kali ini Fury udah mulai coba untuk di-ganking oleh Oh My Venus dan juga Oheb. Haji pun segera datang untuk nge-backup dan ini membuat dari Fury sepertinya mulai kewalahan. Oke, dan ini dia Turtle Camp by UBS Gold yang mungkin kita bisa bilang tadi turtle pertama bisa didapetin oleh Blacklist International tapi Divine Judgment Connect. Amoryati yang gak bisa kemana-mana lagi dan itu di Dragon Tail yang Connect berhasil juga untuk mendapatkan satu poin eliminasi tambahan terhadap I'm Your ATM. Wah, di arah bottom lane juga kalau misalkan teman-teman sadar ya, ini Oheb hanya melakukan farming, clear wave, farming, dan clear wave. Dia sadar betul kalau misalkan diadu untuk 1v1 di area gold lane sangat beresiko sekali dan yang sempat kita bahas, Wise dengan perbedaan level, dengan gap retribution damage yang berbeda, dia akan lebih dipermudah untuk mendapatkan objektif salah satunya Turtle yang baru saja mereka amankan tentunya dan itemnya akan lebih mudah lagi juga untuk diamankan. Salah satunya adalah mungkin Oracle dari Wise dan kalau misalkan kita melihat dari Edwardnya itu sendiri, Edward sudah selesai dengan satu Hunter Strike dan akan on the way menuju ke arah Dominance Ice untuk nantinya menahan dealing damage juga dari Burn Flash. Tapi kayaknya di arah bawah ada satu aksi penjemputan tapi belum berhasil untuk menyelamatkan nyawa dari seorang Fury di arah bottom lane. Ini luar biasa banget sebenarnya combo
Omai Venus juga nggak pilih-pilih untuk bisa masuk hard guard ke arah Oheb dan membuat Oheb dapetin 1 poin killnya. Sedangkan 3 member dari Blacklist masih mencoba untuk mengkontrol permainan di bagian bawah sana. Seon dan juga D7 masih coba untuk menjaga teritori, tapi sepertinya bakal sulit banget. Bahkan 4 pemain dari Blacklist Internasional langsung coba untuk maju ke depan. Divine Judgment dikeluarkan dan Seon menjadi korban pertama dari pertempuran barusan. Wow, Seon harus tunggu dulu nih di base-nya dan pesan Grab karena ada diskon 90%. Langsung aja gunakan promonya grb.to/m4. Dan ini menjadi sebuah keuntungan juga. Outer turret dari bottom lane yang sudah berhasil dihancurkan menjadi objektif selanjutnya yang didapatkan oleh Blacklist Internasional. Tapi rune manipulation kali ini mulai terbuka juga dijemput, tapi hanya bisa menjemput 1 orang, Fury. Tapi memang belum ada lagi poin eliminasi yang bisa ditampung oleh Blacklist. Tapi lihat, ada 1 buah retribution yang beradu dari kedua junglernya, tapi masih bisa diamankan pula di tangan Seon. Dan ini menarik ya, dari Wise sendiri belum tumbang sama sekali dan kontribusi 5 assist. Di sini hampir 80% dia berada di team fight. Sedangkan di bagian bawah I'm Your ATM. Oheb kali ini Omai Venus dengan hard guard yang masuk dengan sangat waktu yang tepat, membuat dari I'm Your ATM sepertinya bakal coba untuk dibalikan keadaannya, memilih untuk mundur saja. Dan untungnya tidak ada reward manipulation di belakang sana. Oheb juga menerima hard guard ketika ada vengeance spell dan itu damage-nya akan terpantul semuanya. Akan dikembalikan semuanya oleh Armior ATM, namun di sisi lain juga melihat itu dia reward manipulation dari tunggu-tunggu. Wow, reward manipulation dan lagi-lagi ada sebuah guiding wind yang lagi-lagi juga menjadi salah satu penyelamat dari Burn X Splash. Dari sergapan yang dilakukan oleh teman-teman dari Blacklist Internasional dan outer turret di area top lane kali ini tidak akan bisa lagi dipertahankan, harus direlakan begitu saja di tangan teman-teman Blacklist Internasional. Tapi turtle yang ketiga akankah menjadi perfect turtle untuk Blacklist, karena kita lihat objektif dan dominasi di menit kita yang ke-7 ini dikendalikan oleh Blacklist Internasional. Jauh ya, bisa dibilang itu berbanding 1 poin killnya. Dan untuk Blacklist Internasional mereka benar-benar menguasai jalan pertandingan. Burn, mereka harus coba untuk gimana caranya masuk ke arah Oheb supaya dari Ohebnya juga bisa untuk dihentikan. Karena dengan 3 poin kill, ini counter shutdown untuk gajiannya lumayan. Ya, kalau kita ngomongin ya? soal tabungan mungkin shutdown masih ada lumayan banyak. Tapi bagaimana cara untuk siketnya ini ngedrag gamenya ke arah late game. Karena penting sekali untuk seorang Savior memiliki item yang bisa melakukan one shot juga kepada sosok Cloud tentunya. Karena kita tahu sendiri Marksman ketika nantinya agak dalam keadaan yang sekarat, dia tidak akan bisa join team fight dan akan minim sekali damage. Namun lihat di sini Oheb di area top lane dengan Blazing Duet. Yes, Blazing Duet disambut lagi dengan hard guard. Bakal coba langsung saja dive in ke dalam 1 inner turret di area top lane dan masih bisa selamat pula Haji. Membackup dengan begitu cepat. Rune manipulation dipegang lagi dengan adanya guiding wind. Seon masih bisa selamat dan itu hanya efek pukul mundur saja. Dan akankah inner turret di area top lane berhasil untuk dihancurkan, karena kita lihat tidak ada teman-teman dari Burn X Splash yang berfokus untuk menyelamatkan inner turret di area top lane. Ya, di atas sudah rontok total. Oheb di sini udah semakin kaya banget yang membuat dia kayaknya dari Golden Staff, dari DHS udah berhasil dikantongin. Dan memang untuk sosok dari Fury di sini belum bisa catch up permainannya. 0-2-0 bukan hal yang baik untuk sosok bot laner, apalagi dia dan juga Siket ini sama-sama menjadi harapan bangsa paling agung di area late game. Iya, dan ini susah banget sih nangkep Hajinya. Dan Downing Light pula di arah tengah hanya untuk clear wave minion secepat-cepatnya. Menit ke-9 sekarang permainan sudah berlangsung. Dan kita lihat dari perbedaan atribut juga sekarang udah mulai terasa dari kedua god laner. 2 level yang terpaut, ini cukup sulit. Dan kali ini Fury yang lagi-lagi menjadi satu target operasinya. Edward dilindungi dengan adanya hard guard dari Omai Venus. Heavy spin menuju ke arah 1 inner turret, disambut lagi dengan circling eagle. Tapi Edward masih terlalu sustain dan masih terlalu tebal untuk bisa ditumbangkan. Dan bahkan dari Burnout pasal perlakan nyawanya tanpa adanya kompensasi yang bisa dibayarkan. Dan bahkan kali ini Ohebnya dengan 1 buah hard guard membuat dirinya semakin sustain lagi. Dan dari Burnout Flash tidak lagi-lagi untuk maju dan mendapatkan poin pick off. Kuncinya adalah jalan rotasi dari Burn X Splash selalu dikunci, yang membuat dari Blacklist sepertinya ada di mana-mana. Dan ini lihat, I'm Your ATM bakal coba untuk diharas rame-rame oleh teman-teman dari Blacklist Internasional menuju ke target operasi mereka di arah mid lane. Yes, dan dia Lord Camp by UBS. Temponya jadi bisa dibilang ke bawah Burn Flash ya. Blacklist mereka bener-bener kayak datang bertiga, berempat. Apalagi ditambah dengan hard guard global presence yang sangat luar biasa sekali yang dimainkan selalu oleh Omai Venus. Berkali-kali Blacklist hanya mengandalkan 1 pemain di depan Edward salah satu contohnya. Dan nanti akan di follow up oleh Wise di area jungle. Atau bahkan mungkin di sisi belakang agar tidak ada escape way dari teman-teman dari Burn X Splash. Dan buat sekarang Lord Slane
by UBS Gold ini akan menjadi sebuah bonus tambahan agar Gold leading atau bagaimana cara untuk Blacklist mempertahankan keuntungan mereka biar tidak menuju ke arah burn phase. Karena semakin late game, kita tahu power dari Xavier di high ground, dia kuat banget. Ada juga yang namanya Mystic Field, bisa memberikan efek immobilize. Tapi balik lagi, kalau misalkan dia berhasil menuju ke arah late game, ini bakal menjadi game 50-50. Masalah utamanya, dengan keuntungan early game yang Blacklist miliki, mereka harus multiple, multiple snowball. Snowballnya harus berkali-kali, jadi nggak boleh sekali kayak, oke, Blacklist melakukan kesalahan sekali, bisa dibalikin? Enggak. Mereka harus minimal 2-3 kali agar nantinya snowball tersebut bisa mengimbangi Gold dan nantinya juga bisa menyusul ketertinggalan yang burn flash alami. Lumayan juga ya, 7.800 di menit yang ke-11. Walaupun tadi kita lihat ada split push yang dilakukan oleh Amur ATM, mendapatkan satu outer turret di arah bottom lane. Dan Lord pun, ini masih Lord yang pertama, belum menjadi ancaman besar untuk burn flash, tapi nampaknya Edward dengan Black Dagger form bakal coba untuk langsung saja maju dan mengusir mundur pergerakan dari Burn Axe Flash. Dengan adanya satu buah cut yang dilakukan juga, outer turret di tengah tidak akan bisa lagi dipertahankan. Ya, akhirnya berhasil mendapatkan satu outer turret dari teman-teman Blacklist International dan gak cuma sampai di sana. Inner turret bakal jadi target operasi berikutnya. Dan reward manipulation yang dibuka saat ini membuat dari Burn Axe Flash gak bisa masuk, gak bisa mempertahankan teritori kedua di area mid lane. Karena susah juga ini siapa yang bisa jump in ke backline. Dan kali ini ada Void Crystal yang udah mulai terbuka dan Seon harus mengeluarkan heavy spin defensifnya. Amur ATM terikat dengan adanya Puppet of the String-nya yang membuat dari Amur ATM akankah bisa selamat. Vengeance diaktifkan dengan adanya Elixir Beast, tapi lihat Amur ATM berlari mencoba untuk menyelamatkan dirinya, tapi nampaknya ini dia adalah sebuah kematian juga yang bisa didapatkan oleh seorang OHEB di sana. Udah sulit sekali ya untuk kabur karena udah gak bisa ngedash lagi dari Amur ATM dan akhirnya membuat dia tumbang setelah dikeroyok juga rame-rame. Sedangkan dari item yang menarik untuk disimak dari Dominant Ice, dari sisi Burn itu hanya ada di tangan Matilda saja. Iya, ini efek anti regennya hanya ada di satu pemain dan mungkin akan sangat minim sekali untuk menghilangkan bagaimana efek regen dari Oh My Venus yang juga membawakan Fiber item. Yes. Turret dihancurkan dan sepertinya Wind of Nature akan menjadi bonus dari OHEB setelah mendapatkan satu base turret di area bottom lane. Ini mau ngambil objektif Blacklist enak banget sih. Dia tinggal buka Black Dagger Form atau Reload Manipulation, itu Burn Axe Flash dia akan berani masuk. Kita lihat dari tadi setupnya kayak gitu, kalau nggak Black Dagger Form ya Reload Manipulation. Iya, di combo terus-terusan ya. Dan juga hadirnya Black Dragon Form ini tujuannya benar-benar untuk memukul mundur teman-teman dari Burn Axe Flash. Sehingga nanti ada cutting yang dilakukan oleh Blacklist, terutama mungkin dari OHEB yang bisa tiba-tiba flanking untuk melakukan Blazing Duet. Dan selalu terjadi, apalagi kalau misalnya ada Divine Judgment dikeluarkan oleh Wise mendapatkan orang-orang penting dari Burn Axe Flash, yang akhirnya membuat rencana dari Burn Axe Flash langsung dihancurkan. Oh, tapi ini permainan pola 4-1-nya dari Blacklist International cukup menarik. Karena dengan adanya global presence, jadi Oh My Venus yang bakal melakukan clear wave di area bottom lane. Namun, kalau teman-teman lihat di area bottom lane, kayaknya ada sedikit, gak sedikit sih, banyak bahkan teman-teman dari Burn Flash yang ingin melakukan sebuah invasi kepada Oh My Venus, namun sepertinya cukup sulit untuk mendapatkan momentum tersebut. Yap, dan itu dia Lord Slain by UBS Gold yang sudah didapatkan oleh Blacklist International. Membuat efek snowballnya lebih terasa lagi dan Amur ATM terkena Void Crystal mendapatkan efek slownya. Masih mencoba untuk mencari stacknya terlebih dahulu. Amur ATM berlari ke arah yang berlainan, tapi lihat ada sebuah flicker juga Puppet of the String dan ternyata Electric Beats-nya belum berhasil untuk menjadi salah satu counter initiate yang dilakukan. Memilih untuk mundur saja terlebih dahulu tanpa terpick off. Wow. Perjalanannya jauh banget ya Prof ya. Bener-bener itu crossing the map ya. Dia dari area bottom lane, dia langsung bergerak ke arah top lane dan untungnya masih mampu untuk bertahan dan mampu untuk recall. Tentu teman-teman dari Blacklist juga tidak ingin membuang waktunya untuk mengejar yang ada malah ke buying time nantinya. Betul. Dan alhasil Burn Flash mampu untuk melakukan defense. Mereka akan memanfaatkan Lord ini sepertinya. Apalagi udah mulai memasuki menit yang ke-12. Jadi cukup krusial untuk Blacklist International yang mencoba untuk melakukan sebuah gebrakan menuju kepada base turret. Yes, dan Lord yang sudah berjalan di arah bottom lane. Ada Wise yang sudah mencoba untuk masuk, mencoba untuk mencari siapapun yang bisa diculik. Terlihat Amur ATM dengan ada Vengeance-nya masih bisa mundur untuk ke belakang, tapi lihat OHEB terkena Downing Light, kikis lagi HP-nya dan bahkan kali ini Seonnya di flicker dan bahkan manipulation tercancel dan Haji harus mundur terlebih dahulu, berpuas saja dengan mendapatkan poin pick up terhadap Seon. Tapi lihat Edward dengan ada satu pergerakan dari Heartgut membuat dari Burn Axe Flash kali ini harus dipaksa untuk mundur terlebih dahulu. 3 ada base turret yang bisa dipertahankan pula dan sekarang base-nya terbuka dengan masa lebar. 4 versus 5 bukan hal yang baik dan bahkan kali ini Amur ATM-nya down. Minion tidak ada untuk Blacklist.
Blacklist dan mereka memilih untuk menunggu wave yang berada di tengah terlebih dahulu. Ohep di sana dengan Darius terus ke arah, tapi dengan DHS yang dia punya, kenapa Darius itu bukan hal yang sulit baginya. Dan satu buah turret bakal coba untuk dihancurkan, tapi Fury malah tumbang. This is Blacklist mengurung, Divine Judgment dan wipe out. Dan Godlike sudah dikatakan Ohep mengamankan poin untuk Blacklist Internasional. Wow, dominasi dari early game, snowballing dapat, objektif dapat juga, membuat match kedua untuk Blacklist International berhasil untuk mengumpulkan kembali poinnya. Ya, kalau kita ngomongin soal bagaimana dari Secret-nya yang sebenarnya berusaha untuk memberikan Downing Light, efek-efek yang nantinya bisa memberikan pukulan mundur bagi Blacklist International, sayangnya belum sempat untuk cukup damage-nya karena selalu tercover dengan heal up daripada seorang Angela. Dan ini yang mungkin harus diperhatikan bahwa Blacklist selalu menukarkan damage yang tinggi. Salah satunya mungkin damage dari Xavier yang kita tahu sendiri dengan Downing Light, dengan item yang begitu memukau, item yang begitu sangat pedih bagi magical damage di late game. Masih bisa dihandle kok, masih bisa coba untuk dibalikan nih darahnya dengan yang namanya Love Wave. Kan ada 5 stack dan itu emang cooldownnya sangat cepat sekali. Ya apalagi juga dari tadi Puppet of the String dan akhirnya tadi yang seperti Bung Kabe bilang ya kayak splitnya dilakukan oleh My Venus-nya dengan global presence yang dia bisa masuk kapan aja. Dan benar-benar objektif bisa didapetin dengan adanya pengusiran mundur. Bahkan bukan cuma sekedar dari road manipulation, Black Dagger Form. Selain menjadi inisiator, dia juga benar-benar menjadi sandbag bagi Blacklist International. Yang jadi masalah menurutku adalah dominant ice yang ada di tangan Matilda saja. Tadi kalau kita perhatikan, ini yang membuat dari efek HP region-nya itu enak banget untuk Angela, untuk Yuzongnya juga. Ya kalau misalnya mereka masuk di combo-wombo, gak ada lagi yang bisa nahan badan mereka. Terutama dari tadi kalau kita lihat I'm Your ATM. Berkali-kali dia diharas habis-habisan. Walaupun yang dia punya escape mechanism cukup banyak ya. Tapi setelah udah dikepung rame-rame dia udah gak bisa ngapa-ngapa. Ya balik lagi sih dengan hadirnya I'm Your ATM juga. Karena kalau misalkan dia bikin Dominance Ice mungkin akan menjadi jawaban. Karena dia akan ada di front line. Namun mungkin untuk menerima atau bisa dibilang membendung damage yang begitu tinggi dari teman-teman Blacklist International yang sudah terlalu dominasi. Ohep juga masih belum ditemukan jawabannya. Karena sempat dengan Downing Light, dengan mungkin bagaimana hadirnya Mystic Field, Ohep terhenti di tengah-tengah team fight, namun selalu ada Oh My Venus di belakang sana. Dengan heal up yang sangat cepat, favor yang per 15 detik selalu ada, dan ini yang mungkin tidak bisa dihandle sama Burn Flash. Ini kalau misalkan kita melihat dari itemnya, ini hanya ada 1 point kill dan 15 point kill dari Blacklist International. Sudah jelas one-sided game. Dan bahkan dengan Divine Glaive yang sangat cepat sekali dibuatkan oleh Haji, Ohep selesai dengan Corrosion dan Athena Shield. Jadi ini sudah cukup menjawab dengan magical damage yang sangat tinggi dari Secret. Walaupun ada Lightning Truncheon, walaupun ada Divine Glaive, tapi Ohep sudah menjawab juga dengan Tough Boots plus adanya Athena Shield. Untuk ngomongin soal physical defense, dia sudah menjawab dengan Wind of Nature. Karena dia tahu bahwa dengan damage yang nanti akan diberikan oleh Torn Apart Memory dari Fury yang lagi lose condition kebetulan, ini bisa di-immune kok pakai satu efek dari Winchan. Dan untuk ngelihat bagaimana 3 item attack speed yang lagi-lagi berkombinasi dengan adanya Corrosion Sight, lalu ada Demon Hunter Sword dan juga adanya Golden Staff. Hal inilah yang membuat Ohep sangat menyakitkan di lini depan karena kita tahu sendiri dengan 5 stack dari Art of Thievery attack speednya akan meningkat. Lalu dengan 5 stack dari Corrosion dan juga dari Demon Hunter Sword, tentu attack speed dari Cloud dan Dexter tidak akan main-main. Edward di sini menurutku yang harus diperhatikan juga bahwa dengan War Axe-nya ternyata dia mampu untuk memberikan tekanan yang luar biasa dan bahkan bisa memeltdown banyak pemain di lini belakang ya dari teman-teman Burn Flash. Dan gak tanggung-nanggung, dia pun bikin Oracle, dia sadar oke, regen gue udah tinggi. Ada Oh My Venus juga ngambil heal up. Ya udah, double. Ditambah lagi untuk absorption dan heal up-nya juga dengan Oracle. Makin tebel ya karena ya mungkin Edward yang diandalkan menjadi tahan badan di depan karena kita bisa bilang dari West juga walaupun dia bikin item defense ya dia inisiator. Ya mau gimana pun dia inisiator dan harus ada follow up-nya. Makanya tadi aku sempat bilang bahwa oke dengan Kaja dan ditambah dengan tadi second pick-nya menuju kepada Yves. Ini berarti harus ada eksekutornya. Dan juga eksekutornya kalau kita ngomongin soal damage, Yuzong dan juga Cloud-nya di sini sudah terlalu mendominasi di laning phase sehingga mereka dari masing-masing EXP laner dan gold laner itu memiliki damage yang cukup. Mereka bisa loh untuk menutup beberapa pemain, salah satunya bahkan Sion sendiri. Ketika Edwardnya bersama dengan Oh My Venus itu benar-benar dapat banget pasifnya kebuka, terus juga Dragon Tail-nya di ujung sehingga membuat Sion harus menerima damage yang sangat banyak sampai dengan 100.000 dan menjadi sandbag bunuh di game kali ini.
Untuk Rich Guy yang di carry, bisa dibilang ini Haji dan Oheb bekerja sama dengan sangat luar biasa. Damage yang cukup, reward manipulation yang gak pernah dia simpen. Selalu dia buka ketika ada kesempatan untuk membuka, dan bahkan salah satu korban yang hampir terkena dan terkurung di dalam RWM atau reward manipulation adalah si Cat. RWM? Manipulasi dunia nyata ya. Reward manipulation, iya. Itu caster bahasa Inggris biasanya bilangnya RWM soalnya. Benar-benar. Ya, jadi saya mengikuti standarisasi saja. Mantap. Dan kalau kita ngomongin soal damage yang dikeluarkan oleh teman-teman dari Burn Flash, kenapa tidak maksimal? Karena sejak awal pun mereka benar-benar sudah dimakan satu-satu. Ada yang tumbang 4 kali. Dan hal tersebut yang sangat sulit tentunya bagi mereka untuk mengembalikan keadaan. Tapi inilah dia, MVP by Infinix jatuh pada Oheb dengan banyaknya poin kill yang didapatkan. 703 dari 15 poin kill. Ya bisa dibilang dia hampir menyentuh ke angka 80%-an. Untuk kill participation tadi sempat kita bilang 66,7. Dan item build-nya bisa dibilang yang sempat kita bahas adalah attack speed yang luar biasa dari 3 item kombinasi ini. 3 starter pack ya, Demon Hunter Sword, Golden Staff, Corrosion Dan kenapa bisa Oheb yang jadi MVP? Salah satu alasannya yang pertama dia menang landing phase, dia juga lebih mementingkan objektif. Jadi damage outputnya dia dan juga damage to turret itu cukup berimbang. Ditambah dengan bagaimana cara dia untuk menekan di semua lininya. Jadi nggak cuma di gold lane-nya doang, dia split push, dia melakukan banyak hal dan bahkan dia meltdown lord-nya dengan cepat sekali. Apalagi dengan Demon Hunter Sword yang kita tahu sendiri ini adalah item tank killer. Dan juga yang menarik dari Oheb ini di awal-awal game tadi dia dapetin point kill. Yang ini membuat snowballing dari Oheb itu sendiri makin berasa sampai hero snowball dapat snowball. Itu dia. Makanya dari Oheb sendiri udah makin susah. Walaupun tadi yang sempat dibilang sama KB juga, ada downing lag yang sempat membuat dia terancam tapi ternyata masih bisa selamat juga. Dan kita bakal intip di dia highlight by Infinix. Ini dia kalau kita ngomongin soal highlight dari awal yang Seon sempat tertekan, bahkan ketinggalan level. Diambil purple buff-nya walaupun dia sempat ada trade kill kepada Oh My Venus, tapi itu bukan trade kill yang begitu matang. Karena apa? Karena kajanya dari Wise selalu mendapatkan assist di depan, mendapatkan regen yang luar biasa juga dari Ring of Order. Lalu Edward, ini dia satu pemain yang menurutku mendapatkan banyak sekali keuntungan di awal game. Dengan 4 point kill yang dia amankan, tentu dia sudah memiliki 4% juga untuk regen dia. Yang dimana ini akan membuat power dari seorang Yuzong makin tinggi lagi. Dan tentu hal tersebutlah yang diidam-idamkan oleh para EXP laner. Yuzong dapat kill, Yuzong dapat poin persenan dari Festival of Blood. Dan ini yang mempermudah mereka untuk mendapatkan snowball early game. Dan ini agresif sekali pola permainan dari Blacklist International. Mereka tidak memberikan sedikit pun nafas. Mereka habis dapetin wipeout, mereka tabrak lagi, mereka coba poke damage, dan mereka lebih berfokus sama base-nya sehingga mereka mendapatkan kemenangan untuk di match yang keempat kali ini dengan sangat solid sekali. 1.15 itu bukan angka yang bisa dikejar sebenarnya. Dan kayak yang aku bilang tadi, itu harus ada snowball yang berkali-kali terjadi untuk melakukan sebuah comeback. Jadi itu bukan comeback yang mudah sepertinya untuk Burn Flash. Dan itu dia match keempat kita di hari ini. Tapi kalau kalian mau nonton langsung match-match nanti di babak knockout, kalian bisa beli tiket M4 World Championship di babak knockout nanti nih di tanggal 7 sampai 15 Januari 2023 di Tenis Indoor Senayan sebelum kehabisan. Karena nggak cuma itu aja, kamu juga bisa seru-seruan nobar watch party di tenis outdoor dengan gratis. Jadi mungkin kalau misalkan udah ada yang nggak kehabisan tiket, bisa watch party itu di depan. Ini mirip banget sama kita nostalgia sedikit nggak sih kayak MPL season yang keempat? Ya. 10 juga ada. 10 juga ada. Jadi yang di dalam kalau kebagian tiket itu nonton rame-rame, di luar pun tetap ada layar gede. Buat bareng-bareng. Belinya di mana sih? Belinya di Blibli. Blibli dong. Jadi kita bakal jumpa kalian nanti di sana ya kan. Sampai ketemu. Benar banget. Dan buat teman-teman juga jangan lupa nih ada yang namanya M4 Battle Night. Di mana kalian, aku ingatkan dulu nih, jangan lupa untuk login di tanggal 21 Januari 2022. Karena kalian bakal berkesempatan untuk mendapatkan banyak banget epic skin. Nih, terutama yang ada di bawah nih. Ada Elise, Akai, ada juga skin Saber Johnson, Layla, atau bahkan skin Alucard. Nih siapa nih yang seneng ngeliat Alucard di buff, apalagi dapetin skin epic. Jadi kesenangannya bisa double. Iya. Apalagi mungkin epical glory ini ya. Kan sekarang kita udah sama semua epical glory. Kita kan juga epical glory. Aku juga masih epic. Masih. Dan juga jangan lupa buat teman-teman kali yang ada di rumah, ini kalau buka login Mobile Legends nih, ikutin nih join M3 Guest. Karena kalian bisa memprediksi siapa yang bakal jadi juara. Nah, udah dimulai dari tanggal 26 Desember sampai nanti tanggal 15 Januari. Dan kalian nanti bisa mendapatkan 10.000 experience pass yang cukup untuk meningkatkan pass sebanyak 10 level. So, don't miss out.
Don't miss out, jangan sampai ketinggalan ya. Yoi. Itu 10 level tuh pastinya banyak banget. Banyak. Karena 75 lah sampai dapat Beatrix yang prime ya. Yang prime. Udah punya belum? Udah sampai yang statue-nya. Waduh. Widih, 150. Oke. 150 lah lebih tepat. Dan keseruan di hari ini juga tidak akan berakhir sampai sini karena kita masih ada match kelima yang akan kita saksikan antara Todak from Malaysia dan juga MDH Esports dari Vietnam. Wow, ini akan menjadi pertarungan yang sengit juga. Ya. Bagi Todak juga lagi mengalami hal yang positif ya beberapa pertandingan kemarin. Jadi teman-teman standby terus bersama kita di M4. Iya, oke, jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di M4 World Championship. We'll be right back. Jangan kemana-mana.